Oh ya, disclaimer dulu. Jadi maaf kalau footage video dan audionya nggak jelas karena file recordingnya korup. Saya udah mencoba record lagi, ternyata hasilnya malah lebih buruk. Tapi saya ada menyimpan video tes saat recording, tapi ya suaranya kurang jelas gitu. Kalau gua bahas di sini takutnya kepanjangan, jadi ya oke, langsung ke video. Oh iya, jadi sekitar 2 bulan yang lalu saya upgrade PC dari PC yang ini ke yang ini. Oke, jadi untuk upgrade PC saya menghabiskan dana sekitar 500 sampai 600 ribuan. Oke, jadi pertanyaannya, apakah PC yang saya upgrade itu performanya sama seperti sebelumnya atau jauh lebih tinggi? Dan apakah bisa melakukan live streaming setelah di-upgrade? Kita juga tidak tahu, jadi silahkan tonton videonya sampai habis. Oke bre, balik lagi bersama saya Uven pasien di Career Tech Channel. Jadi yang saya tadi bilang di awal, kalau saya itu telah mengupgrade PC saya dari PC yang 800 ribuan ini, yang saya rakit sekitar beberapa bulan yang lalu, ke yang ini. Oke, jadi komponen apa aja sih bang yang di-upgrade? Oke, jadi komponen apa aja sih bang yang di-upgrade? Oke, jadi komponen yang saya upgrade adalah tidak lain dan tidak bukan adalah prosesor. Jadi saya upgrade prosesornya dari Core 2 Duo ke i3 2120. Oke, jadi waktu itu saya tidak berpikir panjang, saya langsung beli dan upgrade prosesornya. Tapi tunggu dulu, karena i3 generasi kedua atau i3 2120 dan Core 2 Duo itu soketnya beda. Ya iyalah, saya upgrade juga motherboardnya. Saya upgrade motherboardnya dari Biostar G31 ke Asus H61. Oh ya, karena kita juga upgrade motherboardnya dan soket RAM-nya beda. Yang sebelumnya DDR2, yang sekarang DDR3. Jadi saya juga upgrade RAM-nya. RAM-nya berapa giga? Bentar, kita bahas dari bawah. Oke, jadi waktu itu saya lagi searching dan ternyata ada yang jual paketan. Dalam paketan itu sudah termasuk prosesornya i3 2120, motherboardnya Asus, dan RAM-nya 2GB DDR3. Oke, jadi karena harganya menurut saya cukup terjangkau, saya ambil yang paketannya seharga 500 ribu. Nah, setelah dibeli, saya pikir-pikir lagi. Menurut saya RAM 2GB itu kurang, jadi saya ada niatan beli lagi RAM-nya 1 keping. Niat awal sih mau beli yang 2GB DDR3. Tapi karena RAM yang 2GB DDR3 nya sudah habis, saya beli aja yang 4GB DDR3. Harganya sih waktu itu sekitar 150 ribu. Jadi total RAM yang terpasang setelah di-upgrade adalah 6GB DDR3 dual channel, 2GB ditambah 4GB. Oke, jadi total upgrade PC yang saya keluarkan adalah 500 ribu untuk paketan prosesor, motherboard, dan RAM 2GB, ditambah 150 ribu untuk RAM 4GB DDR3. Jadi totalnya itu sekitar 600 ribu rupiah. Oke, jadi gimana sih performanya? Bisa live streaming gak sih? Jawabannya bisa. PC yang baru saja di-upgrade ke i3 2120 ini bisa melakukan live streaming. Jadi pada tanggal 1 Februari 2021 saya melakukan live streaming dan hasilnya lumayan lancar. Cuman sayang sekali videonya copyright. Oke, jadi karena kena copyright, jadi di hari selanjutnya saya panggil teman saya lagi untuk menemani saya live streaming. Dan ternyata dia mau, dan saya langsung melakukan live streaming tanpa memiliki konsep sama sekali. Dan begini hasilnya. Untuk game pertama saya memainkan game Minecraft. Dan ini sangat lancar sekali, maupun dari gameplaynya ataupun dari live streamingnya. Untuk settingan gamenya seperti ini. Saya juga memakai texture pack dari Fightful, yaitu Fightful 32x32. Dan menurut saya hasilnya cukup memuaskan. Oke, untuk game selanjutnya adalah game Valorant dengan settingan campuran. Untuk game ini memang bisa dibilang mungkin agak patah-patah ya. FPS yang didapat pun bisa dibilang agak rendah. Saya nggak tahu penyebabnya kenapa. Mungkin karena saya terlalu membuka banyak aplikasi. Saya juga kurang tahu. Ya udahlah, lanjut ke game selanjutnya. Sefek ini. Sefek juga. Wow. Oke, untuk game selanjutnya atau game yang terakhir adalah PUBG Lite dengan settingan default. Untuk game ini jujur saya nggak tahu sama sekali. Karena saat saya lihat video replay saat live streaming itu terlihat agak patah-patah. Tapi jujur waktu saya main itu benar-benar lancar seperti game Minecraft. Entah dari jaringan yang error karena emang di rumah saya lagi ada gangguan. Saya juga kurang tahu juga sih.
BTW, saat saya live itu, saya membuka cukup banyak aplikasi. Yang saya buka adalah Discord untuk mengobrol dengan teman saya, Streamlabs untuk aplikasi live streamingnya, Google Chrome untuk mengontrol live-nya, Music Player untuk menyetel lagu, dan Voice Meter untuk mengontrol suara saya. Yang katanya, Voice Meter ini bisa membuat CPU lumayan nambah kerjaan. Dan yang terakhir adalah Noise Reduction, bawaan si Streamlabs-nya. Oke, untuk settingan live streamingnya seperti ini. Saya memakai aplikasi Streamlabs di resolusi 720p, fps-nya saya set di 30 fps. Bitrate-nya, karena di rumah saya lagi ada gangguan, saya turunin bitrate-nya sampai 2500 kbps. Di live sebelumnya sih saya set di 3500 kbps, masih ngangkat-ngangkat aja. Cuman jaringan saya aja nih yang dipermasalahkan. Mungkin kapan-kapan gua akan coba live streaming lagi. Tapi ya udahlah, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Yuk.